Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi. Jadi sebelum kita bahas apa itu relasi, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah pasangan terurut. Nah, pasangan terurut ini sebenarnya sudah Anda pelajari sebelumnya di himpunan di awal itu. Jadi seperti cross product itu. Nah, pasangan terurut dari suatu objek. Jadi kita kalau mengatakan pasangan terurut, jadi kita harus punya objek 2. Ya. Pasangan terurut dari objek A. Jadi pertama harus Anda perhatikan yaitu pasangan terurut 2 objek. Kalau kita punya objek A dan B, ya, maka pasangan terurutnya kita punya ini, pasangan terurutnya itu adalah A, B, di mana A dan B ini merupakan elemen dari himpunan yang berbeda. Jadi relasi di sini itu nanti ada membutuhkan yang namanya ini istilah pasangan terurut. Jadi kalau ada objek A dan B maka pasangan terurutnya seperti ini. Kemudian yang kedua yang harus Anda kenal ada yang namanya kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka di sini itu kalimat matematik yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, ya. Jadi di sini kita tidak bisa menentukan ini benar ataukah ini salah. Itu namanya kalimat terbuka. Jadi belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Kita ambil contoh. Kalau kita punya misalkan ada jadi kalimat matematik di sini bisa memuat variabel juga. Anda punya misalkan X ditambah Y sama dengan 5. Ini adalah contoh kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya apakah ini pernyataan ini atau kalimat ini benar atau tidak. Itu kan tergantung berapa nilai X dan Y yang disubstitusi. Nah, kalimat X ditambah Y sama dengan 5 itu bernilai benar. Ya, jadi ini X ditambah Y sama dengan 5 bernilai benar jika X-nya kita substitusi dengan bilangan misalkan 2 dan Y-nya 3. Nah, X ditambah Y sama dengan 5 itu bernilai salah. Atau ini bisa Anda ganti dengan angka yang lain. Yang jelas, jika kita substitusi ke kalimat ini, itu bernilai benar. Ini, misalkan X-nya 2, Y-nya misalkan 4. Ini kan menyebabkan pernyataan atau kalimat ini bernilai salah. Ya. Itu hal yang perlu Anda perhatikan terkait dengan relasi. Sekarang kita masuk pada definisi relasi.
Nah, ini definisi relasi. Jadi misalkan kita punya A dan B, ini dua himpunan tak kosong, dan Px, Y. Jadi Px, Y ini untuk simbol suatu kalimat terbuka. Ini merupakan kalimat matematika terbuka. Kemudian relasi R, jadi relasinya disimbolkan dengan R besar ini. Relasi R dari himpunan A dan himpunan B merupakan suatu himpunan. Jadi suatu relasi itu juga berupa himpunan. Jadi kita merelasikan himpunan ke himpunan, nanti hasilnya juga berupa himpunan lagi. Jadi relasi R dari himpunan A dan B itu merupakan suatu himpunan yang anggotanya berupa pasangan terurut A, B, dengan A ini elemen dari himpunan A dan B ini elemen dari himpunan B. Dari P, A, B. Jadi maksudnya P, A, B itu jika kita substitusikan A dan B ini ke dalam kalimat matematika terbuka tadi itu bernilai benar, ya. Jadi relasi ini itu memuat pasangan terurut dan juga memuat kalimat terbuka. Atau ada bahasa singkatnya atau kalimat matematisnya itu bisa kita tulis seperti ini. Relasi R itu adalah himpunan di mana berupa pasangan terurut X, Y, X elemen A dan Y elemen B. Ini relasi dari A ke B. Atau notasinya bisa kita tulis seperti ini. Jadi ini menggunakan kurung biasa. Ini himpunan yang akan kita relasikan. Ada himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang di sini, yang belakang ini adalah kalimat terbukanya atau kalimat relasinya. Itu. Yang kita ambil contoh. Di sini ada himpunan A, itu himpunan X, di mana X-nya kurang dari 5, X-nya elemen bilangan asli. Yang B itu himpunan Y, di mana Y-nya kurang dari 4, Y-nya elemen bilangan asli. Nah, berarti di sini kemudian Px, Y-nya atau kalimat relasinya itu X habis membagi Y. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita tentukan relasi R dari himpunan A ke B dengan relasi atau kalimat terbukanya adalah Px, Y. Nah, untuk soal seperti ini, Anda boleh perinci satu persatu, atau Anda mau langsung jawab R-nya. Jadi kalau Anda perinci satu persatu, kalimatnya X habis membagi Y. Jika kita lihat dari himpunan A dan B-nya, itu kan akan muncul P 1,1, ya kan? Kemudian ada P 1,2, kan 1 membagi 1. Dimana untuk 1 yang depan ini elemen dari himpunan A dan 1 yang belakang merupakan elemen himpunan dari B. Jadi kalau Anda bingung, Anda boleh tulis dulu elemen dari himpunan A dan B. Nah, misalkan di sini Anda tulis, berarti kan di sini elemennya 1, 2, 3, 4 ya. Karena yang kurang dari 5, bilangan asli kurang dari 5 ini 1, 2, 3, bilangan asli kurang dari 4. Nah, sekarang relasinya atau pasangan terurutnya lah. Pasangan terurutnya di sini kan kita tinggal memasangkan dari elemen himpunan A dan himpunan B yang memenuhi kalimat ini, kalimat Px, Y-nya. Jadi X harus habis membagi Y. 1 habis membagi 1, 1 habis membagi 2. Kemudian 1 habis membagi 3. Nah, perhatikan pada bagian belakang ini, yang pasangan terurut belakang ini kan elemen dari himpunan B. Jadi kita sampai pada di sini. Kemudian di sini ada lagi ini, itu berarti 2 habis membagi 2, ya kan? Apakah 2 habis membagi 3? Tidak ya. Berarti pasangan terurut yang lain adalah 3 habis membagi 3 itu sendiri. Nah, apakah 4 habis membagi 3? Tidak. Jadi ini pasangan terurutnya. Atau kita juga bisa menulis relasi R-nya berarti ya himpunan dari pasangan terurut yang sudah kita buat ini. 1,1, 1,2,
kemudian 1,3, dua koma dua, dan 3,3. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, Anda bisa langsung menjawab R sama dengan seperti ini. Atau mau Anda perinci juga boleh. Yang jelas, ini adalah contoh relasi. Ya. Nah, di sini bisa Anda perhatikan itu kalau kita perinci, misalkan seperti ini. 1 itu berelasi dengan 2. 1 berelasi dengan 2. Tetapi 2 tidak berelasi dengan 3. Kalau kita menyatakan tidak berelasi, berarti ini bisa kita coret. Nah, seperti ini. Ini tidak berelasi. Jadi 2 tidak berelasi dengan 3. Kalau 2 berelasi dengan 3, itu berarti pada himpunan R ini itu muncul 2,3. Dan seterusnya. Di sini juga nah, 4 juga tidak berelasi dengan 3 dan seterusnya seperti itu. Ya. Contoh relasi. Kemudian sekarang kita akan membahas cara menyajikan relasi. Ya. Untuk menyajikan atau menyatakan suatu relasi itu ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan diagram panah. Kemudian nah, kita pakai contoh yang ini saja ya. Nah, yang ini contoh yang A ini diagram panahnya berarti dari A ke B. Nah, ini elemennya A tadi 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang B ini dari A, ini yang dari B-nya. 1, 2, 3. Nah, jadi berarti relasinya dari A ke B ini kan R. Jadi 1 tadi berelasi dengan 1. 1 berelasi dengan 2. 1 juga berelasi dengan 3. Bentar. Kemudian 2 itu berelasi dengan 2 saja, berarti kan di sini. Nah, 2 berelasi dengan 2, tidak berelasi dengan 3. Jadi langsung 3 berelasi dengan 3. Aduh, tidak lurus ya. Enggak baca lurus ini. 4 tidak ada relasinya dengan yang lain. Ini contoh diagram penyajian relasi menggunakan diagram panah. Yang kedua itu menggunakan grafik kartesius. Ini sudah sering kita gunakan. Nah, berarti kan ini 1,1, kemudian 1,2, 1,3, terus 2,2, dan 3,3. Ini menunjukkan relasinya. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan tabel.
jika menggunakan tabel. Nah, tabelnya di sini ya langsung tabel anggota. Tabel ini A, ini B, ini 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3. Terus yang keempat itu menggunakan matriks. Nah, penggunaan matriks ini itu gini. Jadi matriknya ini di sini itu barisnya itu dari himpunan pertama. Jadi ini kita langsung ke contoh aja ya. Jadi ini nanti matriknya nah, jadi ini relasinya itu nanti isinya ini misalkan relasinya berupa ini matriks M, I, J. I ini menunjukkan baris, J menunjukkan kolom. Nanti M, I, J ini itu isinya angka 1 dan 0. Angka 1 di sini, jadi matriknya nanti berupa angka 1 dan 0. Kita bisa menuliskan 1 jika A itu berelasi dengan B. Kita menuliskan 0 jika A itu tidak berelasi dengan B. Ya. Jadi kalau kita tulis contoh di atas, nah di sini matriknya itu berarti pada barisnya ini menunjukkan dari himpunan A, ini kolomnya dari himpunan B. Tuh. Jadi kan kolom barisnya ada 4, kolomnya nanti ada 3. Sekarang 1 itu apakah berelasi dengan 1? Dan ini di sini nanti kan 1, ini kan 1, ini kan. Nah, ini. Kalau Anda bingung, ini kita tulis ini. Ini A1, A2, tapi nanti ini sebenarnya nggak boleh ditulis seperti ini ya. Nanti langsung, sebenarnya harus langsung elemennya. Jadi langsung berupa 1 atau 0. Ini hanya untuk membantu Anda memahami. Itu. Apakah A1 berelasi dengan B1? A1 itu berarti angka 1, B1 itu berarti berupa 1 ini. Nah, berelasi kan, kalau berelasi berarti tulis 1. A2 berelasi dengan B1, ya itu 1 lagi. A3, jika berelasi dengan 1, sama A22 apakah berelasi dengan 1 tadi? Tidak ya. Kalau tidak berarti 0. Ini juga 0, ini juga 0. A1 dengan B2, apakah 1 berelasi dengan 2? Iya, jadi itu 1. A2 berelasi dengan 2? Iya, itu 1. A3 berelasi dengan 2. A3 berelasi dengan 2? Tidak ya, itu kan 0. Nah, ini juga 0. A1 berelasi dengan B3 1,3 adalah tadi, berarti kan 1. Jadi Anda tinggal melihat pada pasangan turut ini, jadi boleh melihat seperti ini. 3 hanya berelasi dengan
Jadi B3 hanya berelasi dengan yang mana? Dengan A1 dan A3. Berarti yang lainnya kan enggak. Ini 0, ini ya. Terus ini 0. Ya, benar ya. Jadi panahnya bisa Anda hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini seharusnya ada 5. Mana yang kurang? Iya, seharusnya 5. Ini mana yang belum? 1, 2, 3, 4. Oh iya, 5 benar. Jadi sesuai dengan jumlah panahnya ini, angka satunya ini. Itu kalau menggunakan matriks. Terus yang kelima itu menggunakan graf berarah. Graf berarah. Nah, di sini kita tuliskan anggotanya. Untuk graf berarah Anda harus memperhatikan pada ini pasangan terurutnya. Jadi Anda boleh flash kembali ke sini. 1,1, 1,2, 1,3, 2,2 dan 3,3. Nah, jadi tidak semua anggota dari himpunan yang ada itu ditulis semua di gambar. Yang digambar itu jadinya yang berelasi saja. Di sini kalau kita perhatikan angkanya berelasi hanya 1 sampai 3. Jadi kita bisa membuat angka 1, 2, 3. Kalau masalah letaknya ini terserah. Boleh Anda tulis seperti ini, boleh di sini yang 2, di sini 3 juga boleh. Ya. Nah, 1 kan berelasi dengan 1 tadi. Berarti dia panahnya kembali ke dirinya sendiri. Nah, 1 berelasi dengan 2, berarti ini ke arah 2 sini. 1 berelasi ke 3. Nah, sini. Boleh 2-nya di sini, 3 di sini, terserah. 2 berelasi dengan 2, berarti nah, kembali ke sini lagi. 3 berelasi dengan 3. Nah, ini untuk yang graf berarah. Itu cara menyajikan relasi.